warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Perkenalkan, nama saya Siti Sarofa. Teman-teman bisa memanggil dengan panggilan Ibu Siti. Di kesempatan kali ini, Ibu Siti akan menceritakan sebuah buku seri cerita rakyat dengan judul Legenda Danau Toba. Apakah teman-teman pernah mendengarkan cerita tentang Danau Toba? Yuk kita dengarkan sama-sama. Oh iya, buku ini diterbitkan oleh Karya Gemilang Utama Surabaya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Wah, lihat, ini adalah Bapak Toba. Kita buka lagi ya. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama ia melemparkan pancingnya ke sungai, mata kailnya telah disambar ikan. Lihat, ada ikan besar yang diperoleh oleh Pak Toba. Wah, pasti senang sekali ya. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Oh, kayu bakarnya sudah habis teman-teman. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Toba ya? Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersiram. Karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Wah, lihat, ada seorang perempuan di dalam kamarnya Pak Toba. Toba akhirnya menikahi wanita itu. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Wah, Pak Toba dan ibu kemudian dikaruniai seorang anak. Diberi nama siapa tadi? Ya, betul, Samosir. Kita lanjutkan ceritanya ya. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Awalnya menolak, tapi karena dipaksa, akhirnya ia bersedia. Di tengah jalan perutnya lapar dan memakan nasi buat ayahnya. Lihat, Samosir sedang memakan bekal yang ternyata itu untuk ayahnya. Kita lanjutkan ceritanya ya teman-teman. Sesampainya di ladang, ia segera memberikan nasi pada ayahnya. Namun, betapa marahnya Toba ketika melihat nasi itu tinggal sisa-sisa saja. Ia pun berkata, "Anak kurang ajar, dasar anak perempuan ikan." Wah, Pak Toba marah teman-teman. Dia memarahi Samosir anaknya. Sambil menangis, anak itu menceritakan kepada ibunya kalau habis dimarahi dan dipukuli ayahnya. Betapa marahnya ibunya ketika mendengarnya.
Maka diperintahkannya anaknya segera pergi ke bukit dan memanjat pohon tertinggi. Ibu mengusir untuk pergi dan naik ke pohon yang tinggi. Kira-kira untuk apa ya? Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Wah, ibunya melompat ke sungai dan berubah jadi ikan, teman-teman. Kita lanjutkan ceritanya ya. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Lanjutkan. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Dia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Wah, airnya semakin banyak sehingga membentuk sebuah danau yang diberi nama Danau Toba. Danau Toba kini menjadi tempat yang indah dan banyak dikunjungi wisatawan. Begitu juga dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang bernama Samosir, yang tak lain adalah nama anak dari Pak Toba. Tadinya tidak ada danau, kemudian berubahlah menjadi Danau Toba yang begitu terkenal dengan keindahannya. Itulah kisahnya, teman-teman. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita diberi amanah atau diberi tugas, maka kita harus menjalankannya sebaik-baiknya. Sekian dari Ibu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.